Ya, jangan gitu dong, Del. Jangan gitu deh. Kita sudah ditunggu ini soalnya. Oke, langsung Bang lah. Baik, terima kasih teman-teman media yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai. Alhamdulillah, tadi lebih kurang 40 menit saya dan saudara Fadel Al-Fajar Bajide sudah di BAP, dimintai keterangan oleh penyelidik dari Subdit Paminal, pengamanan internal. Jadi polisi itu ada Propam, terus ada subnya lagi Paminal. Pembinaan atau pengamanan internal dari profesi pengamanan Polri. Yang ditanya apa saja yang kami sampaikan, yang akan kami sampaikan maksudnya. Pertama kami katakan ada dugaan kekurang profesionalan penyidik dalam menangani perkara saudara Fajar Al-Fadil Bajideh yang dilaporkan oleh saudari NL. Apa saja itu? Pertama, dasar hukum yang harus mengikat semua pihak, yaitu pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, yang isinya menjamin hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak terlapor, untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Ini pembuka awal tapi substantif. Kemudian apa yang kami rasa keberatan dengan dugaan ketidakprofesionalan itu? Pertama, kami sudah mengajukan surat atau menyampaikan agar diperiksa saksi adecas yang meringankan, termasuk memeriksa dokter yang sudah melakukan USG kepada LM alias Loli yang menyatakan negatif. Kami minta diperiksa, itu tanggal 4 Oktober sudah kami ajukan suratnya. Kemudian tanggal 23 Oktober juga kami ajukan suratnya. Dan bahkan kami perkuat tanggal 25 Oktober. Waktu itu saya baru kembali dari Kuala Lumpur. Saya juga kirim surat dan menyampaikan agar segera periksa Martin Bajideh, kakak kandungnya saudara Fadel. Karena dia juga tahu cerita bagaimana Loli itu sejak dari pacaran dengan Fadel, masih di UK, sampai datang ke Indonesia, sampai tinggal di rumah calon istrinya saudara Bintang, sampai dibawa ke rumah orang tuanya, sampai dia akhirnya pindah kontrakan di apartemen di Bintaro. Kami juga minta agar diperiksa Bintang Bajideh, karena dia tahu. Kemudian Liliana, kemudian ibu atau Mama E dari UK, kemudian ibu JF dari UK, Inggris, kemudian saudara Lopez, anak kandung dari ibu JF atau kakaknya Mama E di UK, kemudian Bapak Nahar, Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, kemudian Ibu IC Margaret Robin, Kepala Biro Hukum Kementerian PPA Republik Indonesia, kemudian Ibu Lani Ritonga dari Kementerian PPA, itu Asisten Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, kemudian saudara Denny Sumargo. Kenapa penting Denny Sumargo? Karena Denny Sumargo sudah mengundang kedua belah pihak. Pihak Loli, Fadel itu datang. Sebelumnya ada juga undangan ke NN. Ini penting, ya. Jadi jangan Denny Sumargo ke Farhad Abbas dia datang, ke sini masih datang juga dong. Ya. Kemudian ahli, kami sudah ajukan agar dokter yang memeriksa USG
saudari LM atau Loli itu berinisial PB agar diperiksa di BAB. Ditambah dengan ahli pidana, ahli perlindungan atau hak asasi manusia, dan juga ahli kesehatan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kami melihat bahwa ada perubahan. Kalau dalam bahasa anggota DPRD, nomenklatur. Ada perubahan dari statement respon saudari NM dengan pengacaranya, mengatakan dua terlapornya, yang itu mengarah kepada Fadel dan LM sendiri. Tapi kok belakangan yang muncul cuma satu, yaitu saudara Fadel. Poin 2. Poin 3, kami melihat belakangan pasalnya nambah. Ingat ya, pasal yang dilaporkan NM kepada Fadel dan kami duga satu orang lagi adalah LM adalah pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 75 Undang-Undang Kesehatan. Tapi ketika dipanggil tahap klarifikasi, ini nambah pasal 76D junto pasal 81 Undang-Undang RI nomor 17/2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23/2002 tentang perlindungan anak. Dan atau pasal 427 atau pasal 428 junto pasal 60 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang kesehatan atau pasal 346 KUHP. Banyak banget. Ada apa ini? Baru periksa satu kali, klarifikasi, tapi panggilannya udah berubah-berubah. Nah, ini yang menimbulkan kecurigaan kami, apakah ini bahagian dari upaya kerjasama jahat yang kami duga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi kami mencermati sejak kemarin, belakangan ini sudah jarang saya lihat, hampir tiap hari pengacaranya ada di sana. Saya nggak tahu, saya susah membedakan yang mana Kasih Humas, yang mana pengacara. Kemudian kami minta agar gelar perkara khusus segera dilakukan. Surat kami ke Propam sudah kami sampaikan, ke Wasidik, Kabak Wasidik Polda Metro Jaya sudah kami sampaikan, dan kami minta agar Bid Propam untuk Matensi agar dilakukan gelar perkara khusus. Kenapa? Karena kami penting. Sampai hari ini kami belum melihat bahwa saudari NM dengan Loli belum pernah duduk bersama bicara. Apakah mereka sudah baik hubungannya atau masih seperti dulu? Ini perlu kami tahu. Karena itu kami minta Propam beri ruang agar kami juga bisa bertemu. Bukan mau mempengaruhi LM, bukan mempengaruhi Loli, bukan. Kita mau tahu. Kenapa? Karena kami meragukan keterangan dari NM yang katanya Loli itu menyesal berhubungan dengan Fadel. Begitu Pak ya? Kami meragukan itu karena Fadel tidak percaya dengan itu. Nah, nanti biar dijelaskan Fadel. Kemudian ketika kita menerima panggilan klarifikasi, itu hanya waktunya 2 hari. Rabu diterima, Jumat diperiksa. Untungnya beliau ini waktu itu masih kurang sehat, dan tim saya masih bekerja karena ngurusi pasal-pasal itu, sehingga kita minta tunda 1 minggu. Kemudian kalaulah yang dilaporkan itu adalah aborsi, salah satu poinnya adalah aborsi, maka pertanyaannya, yang aborsi siapa? Pasti perempuan. Pertanyaannya, Loli perempuan, kenapa laki-laki? Kan nggak mungkin yang aborsi si Fadel, dia laki-laki.
Jadi beberapa poin ini membuat kami bertambah ragu, apalagi langsung naik sidik. Kita bukan keberatan ini naik sidik, bukan. Itu hak dari mereka. Tapi kita berhak juga untuk mengoreksi mereka. Ya sudah katakan bahwa naik sidik belum tentu tidak bisa SPP. Jadi itu, maka kami minta agar lakukan gelar perkara khusus dan konfront sampai Loli ada bersama kita duduk dan biarkan Loli yang berbicara, karena saya sampai hari ini belum melihat bahwa Loli sudah benar-benar menyatu dengan ibunya. Kira-kira begitu.